Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Upscape sekalian. Kembali lagi bersama Yaumil. Nah, pada kesempatan kita kali ini, Yaumil akan membahas terkait dengan soal-soal yang sering keluar atau yang banyak keluar pada saat pelaksanaan uji kompetensi periode 2 2019 lalu. Nah, benar sekali sahabat Upscape sekalian, yang kita bahas kali ini adalah soal-soal terkait dengan diagnosis keperawatan. Nah, sebelum Yaumil bahas soal-soalnya, Yaumil minta pada sahabat Upscape sekalian untuk klik tombol subscribe di YouTube channel kita agar kita terus berbenah dan agar kita terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Baik, sahabat Upscape, kita langsung masuk ke sesi pembahasan soal pada hari ini. Untuk soal yang pertama, ini adalah soal yang berkaitan dengan diagnosis keperawatan spesialisasi medikal bedah. Seorang laki-laki 30 tahun dirawat dengan dengue shock syndrome atau DSS di ruang HCU interne. Keluarga pasien mengalami demam sejak 3 hari yang lalu, mengalami perdarahan dari hidung dan mulut. Hasil pengkajian, pasien terpasang NGT yang dialirkan, residu berwarna kehitaman, mukosa bibir tampak kering, pulsasi nadi lemah, frekuensi nadi 110 kali per menit, tekanan darah 90/50 mg Hg, dan urin tidak keluar. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. Disfungsi motilitas gastrointestinal? Apakah B. Kekurangan volume cairan? C. Perfusi perifer tidak efektif? D. Resiko shock? Atau E. Hipertermia? Nah, sahabat Upscape sekalian, sebagaimana yang telah Yaumil jelaskan sebelumnya, di video sebelumnya yang berkaitan juga dengan pembahasan soal diagnosis keperawatan. Jikalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan apakah masalah keperawatan yang tepat dan itu di opsi jawabannya itu meragukan sahabat Upscape sekalian, kunci untuk menjawabnya atau trik untuk menjawabnya adalah sahabat Upscape harus memilih apakah masalah keperawatan yang paling prioritas atau yang paling utama yang terdapat pada kasus ini. Nah, sahabat Upscape sekalian, kalau kita telaah secara satu persatu data pengkajian yang dialami oleh pasien, kita tengok di hasil pengkajian, bahwasannya saat ini pasien terpasang NGT yang dialirkan, residu berwarna kehitaman, ini masalah yang pertama, mukosa bibir tampak kering, ini masalah yang kedua, pulsasi nadi lemah, ini masalah yang ketiga, frekuensi nadi 110 kali per menit ya dengan pulsasi nadi yang lemah, tekanan darah 90/50, ini masalah selanjutnya, dan urin tidak keluar. Nah, sahabat Upscape sekalian, kalau kita tilik dari data hasil pengkajian ini, sebenarnya tampak ada dua masalah utama sebenarnya sahabat Upscape, di mana tekanan darah 90/50 mg Hg yang menunjukkan adanya tanda hipotensi dan adanya tanda hipovolemia, di mana pulsasi nadi yang lemah dengan frekuensi nadi yang di atas normal, kemudian urin juga tidak keluar, ya. Dari dua data masalah utama ini, yaitu hipotensi dan hipovolemia ini merupakan sebuah gambaran atau sebuah ciri khas diangkatkannya diagnosis yang sering kita sebut dengan resiko shock. Ya, jadi resiko shock itu, sahabat Upscape sekalian, ada 6 faktor resiko yang melatar belakangi untuk diangkatkannya diagnosis. Di antaranya itu ada hipoksemia, yang pertama, yang kedua ada hipovolemia, yang ketiga ada hipovolemia, kemudian ada hipoksia, ada hipotensi, sepsis, dan SIRS. Nah, pada kasus sahabat Upscape sekalian, kita sudah menemukan dua faktor risiko utama untuk diangkatkannya diagnosis ini, yaitu hipotensi dan hipovolemia. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang pertama ini adalah opsi D, risiko shock. Nah, kenapa jawaban yang lain salah? Sekarang kita coba telah satu persatu. Untuk diagnosis opsi yang ke A, opsi disfungsi motilitas gastrointestinal itu tidak tepat sekali sahabat. Itu kurang tepat sahabat Upscape sekalian, karena kalau di data yang berkaitan dengan diagnosis disfungsi motilitas itu cuma residu berwarna kehitaman ya, dan ini merupakan salah satu data minor untuk diangkatkannya diagnosis ini kalau kita tilik dari referensi SDKI. Nah, kalau untuk data mayor dari disfungsi motilitas gastrointestinal itu tidak tergambar pada soal yang pertama ini, di mana data mayor diangkatkannya diagnosis ini adalah misal tidak ada flatus,
bising usus hipoaktif, bahkan tidak terdengar sama sekali. Terus kemudian adanya nyeri atau kram abdomen, itu tidak terdapat di kasus ya. Terus kemudian kekurangan volume cairan. Nah, kekurangan volume cairan ini kurang tepat sahabat sekalian, karena kondisi yang dialami oleh si pasien itu sudah hampir mengarah kepada shock, di mana itu sudah ditambah dengan adanya tanda hipotensi, di mana tekanan darah si pasien adalah 90/50 mg Hg ya. Jadi ini adalah kondisi lanjutan dari hipovolemia yang mungkin kurang ditangani dengan baik. Nah, terus kemudian perfusi perifer tidak efektif, ini juga tidak tepat, karena untuk mengangkatkan diagnosis ini perlu data mayor seperti CRT yang lebih dari 3 detik, atau kemudian adanya sensasi kebas, parestesia, dan lain sebagainya yang dialami oleh pasien pada area kulit perifernya. Terus kemudian diagnosis hipertermia ini juga tidak tepat sekali ya sahabat sekalian, meskipun di latar belakang kasus yang dialami oleh pasien adalah pasien mengalami demam ya, demam shock syndrome, tapi di sini tidak ada tanda mayor untuk diangkatkannya diagnosis ini, seperti adanya peningkatan suhu tubuh di atas normal, di mana di sini tidak dijabarkan mengenai suhu tubuh pasien berapa, sehingga diagnosis ini kurang tepat untuk kita angkatkan. Jadi overall kesimpulan kita untuk soal yang pertama ini, diagnosis yang tepat adalah opsi D, resiko shock. Demikian sahabat subscribe sekalian untuk penjabaran soal yang pertama. Oke sahabat subscribe, kita masuk pada soal yang kedua. Seorang laki-laki 34 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan sakit kepala hebat disertai muntah tanpa diawali dengan mual. Hasil pengkajian tekanan darahnya 180/90 mg Hg, frekuensi nadinya 54 kali per menit, pernafasannya tidak teratur, dan pupil anisokor. Apakah masalah keperawatan prioritas pada pasien? Apakah A. nyeri akut, B. nyeri kronis, C. nausea, D. pola nafas tidak efektif, atau E. penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Nah, sahabat subscribe sekalian, untuk soal yang kedua ini kita sudah, kalau pemahaman sahabat subscribe sekalian terkait dengan konten diagnosisnya udah bagus, untuk soal yang kedua ini tidak terlalu menjebak, sangat gampang sekali. Dimana kalau kita tengok di data keluhan utama pasien dibawa ke IGD, pasien mengalami sakit kepala hebat ya, nyeri kepala hebat, terus kemudian muntah tanpa disertai mual yang biasanya kita sebut dengan muntah proyektil. Terus kemudian tekanan darahnya juga sangat tinggi, 180/90 mg Hg. Di mana 3 data utama ini merupakan salah satu tanda dari masalah peningkatan tekanan intrakranial ya, peningkatan tekanan intrakranial. Nah, di kasus juga ada beberapa data perancu untuk meragukan sahabat sekalian, itu berkaitan dengan frekuensi nadi yang kurang dari standar normal 54 kali per menit, dan pernafasan tidak teratur ya, Terus dan juga pupil anisokor ini juga merupakan salah satu tanda dari peningkatan tekanan intrakranial. Sehingganya kalau kita telaah data yang ada di kasus ini, jawaban yang tepat untuk soal yang kedua adalah opsi E, penurunan kapasitas adaptif tekanan intrakranial. Nah, sekarang kita coba telaah satu persatu beberapa opsi lainnya yang mana ini menjadi kurang tepat ya. Pertama adalah nyeri akut. Untuk diagnosis nyeri, baik itu nyeri akut maupun nyeri kronis, sahabat sekalian, itu kurang tepat diangkatkan karena tidak detail di kasus ini menjelaskan berkaitan dengan karakteristik nyeri. Dimana kalau Yomil kasih tipsnya, untuk mengangkatkan diagnosis nyeri itu harus ada data skala nyeri yang abnormal, yang biasanya itu baru menjadi indikasi diangkatkannya diagnosis itu ketika skala nyerinya berada di atas lebih dari 5 ya. Skala nyeri fase itu lebih dari 5, yaitu standar nyeri sedang ke nyeri berat ya. Nah, di kasus itu tidak jelas sehingga opsi A dan opsi B ini kurang tepat diangkatkan. Terus nausea atau yang kalau sering kita sebut dengan mual. Untuk soal yang kedua ini juga tidak tepat ditegakkan. Meskipun ada kata mual yang berada di pada kasus, tapi mualnya itu tidak terjadi pada pasien. Pasien sudah mengalami muntah terlebih dahulu tanpa diawali dengan mual ya. Jadi ini tidak tepat. Pola nafas tidak efektif ini juga tidak tepat sahabat sekalian, meskipun pada kasus itu menjelaskan pernafasan pasien tidak teratur. Ya, pernafasan pasien tidak teratur. Namun tidak ada data-data lain seperti misalnya frekuensi yang berada di atas standar normal, atau adanya penggunaan otot bantu nafas, dan juga adanya tanda-tanda pola nafas abnormal yang menjadi indikator untuk
untuk diangkatkannya diagnosis pola nafas tidak efektif ini ya. Jadi secara keseluruhan kita bisa simpulkan bahwasanya jawaban soal kedua yang tepat itu adalah opsi A, penurunan kapasitas adaptif tekanan intrakranial. Nah, kita lanjut pada soal yang ketiga. Seorang laki-laki 48 tahun terpasang vakum drain pada abdomen kanan post laparotomi eksplorasi hari kedua. Pasien melaporkan belum ada flatus dan BAB. Pasien merasa mual, pusing, dan bising usus cuma 3 kali per menit. Pasien mendapat TPN, terpasang NGT, dan tampak adanya residu berwarna kekuningan. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien? Apakah A. Disfungsi motilitas gastrointestinal, B. Defisit nutrisi, C. Risiko defisit nutrisi, D. Risiko disfungsi motilitas gastrointestinal, E. Risiko perlambatan pemulihan pasca bedah. Nah, sahabat subscriber sekalian, untuk soal yang ketiga ini kita menemukan beberapa data-data masalah, seperti misalnya saat ini pasien melaporkan belum adanya flatus dan BAB ya. Jadi pasien belum flatus, belum kentut, dan kemudian belum BAB. Kemudian pasien merasa mual, pusing, dan bising usus itu hipoaktif, cuma 3 kali per menit terdengar dari hasil pengkajian perawat. Pasien saat ini juga mendapat total parenteral nutrition, di mana pasien terpasang NGT dan tampak adanya residu berwarna kekuningan, ya, residu berwarna kekuningan. Nah, untuk masalah keperawatan yang tepat berdasarkan dengan data-data ini itu adalah opsi A, disfungsi motilitas gastrointestinal ya. Jadi kalau kita kelompokkan data penguat diangkatkannya diagnosis disfungsi motilitas gastrointestinal ini ditandai dengan adanya penurunan aktivitas peristaltik usus yang biasanya itu tampak pada adanya tanda bising usus yang hipoaktif bahkan tidak terdengar. Kemudian juga tidak ada flatus, bahkan BAB dalam kurun waktu 1 minggu, bisa sampai kurun waktu 1 minggu. Sehingganya dari data yang ada di soal ketiga ini mengarah pada data mayor untuk diangkatkannya diagnosis disfungsi motilitas gastrointestinal. Sehingganya jawaban yang tepat untuk soal yang ketiga ini adalah opsi A, disfungsi motilitas gastrointestinal. Nah, sekarang coba kita telaah beberapa diagnosis lain yang berada di opsi jawaban yang menjadi jawaban yang salah ya berdasarkan soal yang ketiga. Untuk opsi B, defisit nutrisi, itu kurang tepat sahabat sekalian karena seperti yang telah Emil jabarkan sebelumnya, defisit nutrisi kita angkatkan ketika nilai IMT pasien itu berada di kategori underweight atau kurus ya, yang dimana IMT-nya itu kurang dari 18,5 kg per meter persegi ya, dan itu tidak terdapat datanya pada kasus soal yang ketiga, sehingga jawaban ini tidak tepat. Baik, begitu pun dengan opsi C, opsi D, dan opsi E yang merupakan diagnosis potensial yang kita temukan di kasus soal ketiga ini adalah masalah keperawatan yang terjadi pada pasien itu sudah terjadi aktual, di mana sudah tampak tanda-tanda aktual adanya penurunan aktivitas peristaltik usus pasien, sehingganya diagnosis potensial itu tidak tepat untuk diangkatkan. Jadi kesimpulannya untuk soal yang ketiga ini jawaban yang tepat adalah opsi A, disfungsi motilitas gastrointestinal. Kita masuk pada soal berikutnya, soal yang keempat. Seorang anak 3 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut, BAB sulit dan keras dengan frekuensi kurang dari 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian hasil pengkajian lainnya, suhu tubuh anak itu cuma 36,2 derajat Celcius, frekuensi napas 30 kali per menit, dan frekuensi nadi 102 kali per menit. Apakah masalah keperawatan prioritas pada anak? Apakah A. nyeri akut, B. nyeri kronik, C. kekurangan volume cairan, D. konstipasi, dan E. risiko konstipasi. Nah, sahabat subscriber sekalian, untuk soal yang keempat ini, kalau kita telaah dari data-data masalah yang dialami oleh pasien, kita menemukan beberapa hal. Pertama, anak mengeluh nyeri perut atau nyeri abdomen, terus kemudian BAB-nya sulit dan keras dengan frekuensi kurang dari 2 kali dalam 1 minggu. Dan kemudian yang menjadi masalah lagi adalah, tidak ada lagi data yang menjadi masalah di sini ya. Cuma nyeri perut atau nyeri abdomen, terus kemudian BAB-nya sulit dan keras dengan frekuensi kurang dari 2 kali dalam 1 minggu.
Nah, kalau kita rujuk dari dua data masalah ini, maka diagnosis yang tepat untuk diangkatkan itu adalah konstipasi. Ya, jadi diagnosis untuk soal yang keempat ini yang tepat diangkatkan adalah konstipasi. Jadi, sahabat subscribe sekalian, diagnosis konstipasi ini merupakan suatu diagnosis di mana penurunan defekasi normal yang disertai dengan pengeluaran feses yang sulit dan tidak tuntas, serta konsistensi feses kering. Ya, serta konsistensi fesesnya kering ya. Itu berdasarkan standar SDKI tahun 2016. Nah, data mayor untuk diangkatkannya diagnosis konstipasi ini itu adalah adanya kesulitan pasien untuk mengeluarkan BAB-nya ya, untuk mengeluarkan feses, kemudian konsistensi fesesnya itu keras, dan kemudian BAB-nya itu kurang dari 2 kali dalam 1 minggu, dimana itu sudah tertera di dalam kasus ya, sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi D, konstipasi. Nah, sekarang kita coba tinjau opsi jawaban lainnya yang menjadi kurang tepat ya. Untuk opsi A dan opsi B, nyeri akut dan nyeri kronik, itu kurang tepat diangkatkan, seperti yang juga email sudah jelaskan sebelumnya, karena tidak ada data fokus atau data penguat diangkatkannya diagnosis ini ya. Data yang terdapat di kasus itu cuma nyeri abdomen, namun karakteristik dari nyeri seperti adanya skala nyeri itu tidak tertera pada kasus ini, sehingganya diagnosis nyeri akut dan nyeri kronik itu tidak relevan untuk diangkatkan. Kemudian kekurangan volume cairan itu juga tidak tepat diangkatkan karena tidak adanya tanda-tanda dehidrasi yang aktual yang terdapat pada soal yang keempat ini. Dan juga opsi E, risiko konstipasi, itu menjadi tidak tepat karena masalah yang dialami oleh pasien ini sudah tergolong ke kondisi aktual, di mana BAB dialami anak itu sulit dan konsistensi fesesnya keras, dan frekuensi BAB-nya itu kurang dari 2 kali dalam 1 minggu. Jadi kesimpulannya untuk soal yang keempat ini jawaban yang tepat itu adalah opsi D, konstipasi. Demikian sahabat subscribe sekalian. Sekarang kita masuk pada soal yang kelima. Seorang laki-laki 46 tahun datang konsultasi ke poliklinik penyakit dalam rumah sakit. Pasien mengeluh tidak tuntas saat berkemih, urin yang keluar sedikit dan menetes, padahal kandung kemih terasa penuh, serta terasa nyeri saat berkemih. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A, inkontinensia urin urgensi? Apakah B, gangguan eliminasi urin? Atau C, gangguan rasa nyaman? D, retensi urin? Atau E, nyeri akut? Nah, sahabat subscribe sekalian, untuk soal yang kelima ini, diagnosis yang tepat diangkatkan itu adalah opsi D, retensi urin. Nah, sekarang kita coba tengok apa-apa saja data fokus diangkatkannya diagnosis ini dan data-data apa saja yang menjadi masalah yang terdapat pada kasus. Jadi sahabat subscribe sekalian, kalau kita tilik dari kasus soal yang kelima ini, itu kita bisa menemukan beberapa data masalah seperti pasien mengeluh tidak tuntas saat berkemih ya, tidak tuntas saat berkemih, atau yang sering kita sebut dengan hesistansi urin. Terus kemudian urin yang keluar sedikit ya, urinnya keluar sedikit dan menetes, padahal kandung kemih pasien terasa penuh, serta adanya terasa nyeri saat pasien berkemih. Ya, jadi data ini, data urin yang keluar sedikit dan menetes, padahal kandung kemih terasa penuh, dan kemudian adanya nyeri saat berkemih merupakan data penguat diangkatkannya diagnosis retensi urin. Jadi, diagnosis retensi urin lebih tepat diangkatkan daripada diagnosis yang berkaitan dengan eliminasi lainnya ya. Jadi jawaban soal yang kelima ini adalah D, retensi urin. Nah, sekarang kita coba telaah beberapa opsi jawaban lainnya. Seperti inkontinensia urin urgensi, opsi A, itu kurang tepat kita angkatkan karena diagnosis ini itu lebih ditujukan pada data masalah adanya pengeluaran urin tanpa sadar yang diakibatkan karena pasien melakukan aktivitas berat yang bisa meningkatkan tekanan intraabdomen. Nah, itu tidak terdapat pada kasus ini, sehingga jawaban opsi A itu kurang tepat. Terus gangguan eliminasi urin, ini sebenarnya adalah diagnosis terkait dengan eliminasi dalam lingkup yang lebih general. Data penguat diangkatkannya diagnosis ini biasanya ada dysuria,
kemudian adanya pengeluaran urin tanpa sadar, adanya retensi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkemihan yang secara general. Namun masalahnya di sini, data masalah pasien yang pada soal kelima ini sudah sangat spesifik mengarah pada kondisi retensi, sehingga kalau ditanyakan apakah masalah keperawatan yang tepat, itu lebih tepatnya kita angkatkan adalah opsi D, retensi urin. Nah, kemudian gangguan rasa nyaman itu tidak tepat, sahabat dokter sekalian, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya diagnosis gangguan rasa nyaman itu kita angkatkan jikalau ada kondisi ketidaknyamanan yang dialami oleh pasien yang berkaitan dengan faktor psikologis. Sekarang itu ketidaknyamanan atau nyeri yang dialami oleh pasien itu diakibatkan oleh faktor fisiologis, sehingga jawaban gangguan rasa nyaman itu tidak tepat diangkatkan. Kemudian opsi E, nyeri akut, itu juga kurang tepat diangkatkan, meskipun ada data nyeri saat berkemih, namun tidak ada data-data penguat diangkatkannya diagnosis nyeri akut ya, seperti adanya skala nyeri yang abnormal, terus kemudian adanya respon atau sensasi yang dialami pasien saat mengalami nyeri, itu tidak tertera pada kasus. Sehingganya secara keseluruhan kita dapat simpulkan pada soal yang kelima ini jawaban yang tepat itu adalah opsi D, retensi urin. Masuk pada soal yang keenam. Seorang perempuan 45 tahun dirawat dengan post-laparotomi eksplorasi plus ileostomi hari ke-10. Pasien mengeluh tidak nyaman di area perut dan kadang mengalami muntah. Kemudian hasil pengkajian tampak adanya luka laparotomi 20 cm dari bawah umbilikus sampai batas atas pubis terbuka, lembab dan terdapat adanya pus. Jahitan juga sudah dibuka selang-seling. Ileostomi tampak berwarna merah dengan konsistensi feses encer. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien? Apakah A, risiko infeksi, B, diare, C, disfungsi motilitas gastrointestinal, D, risiko disfungsi motilitas gastrointestinal, dan E, perlambatan pemulihan pasca bedah. Nah, sahabat dokter sekalian, untuk soal yang keenam ini kita sebenarnya bisa temukan beberapa data masalah, di mana pertama pasien dirawat dengan post-laparotomi eksplorasi sudah hari rawatan ke-10, dan juga tampak dari hasil pengkajian tuh luka laparotomia sebesar 20 cm itu tampak terbuka dan terdapat adanya pus. Misalnya juga diikuti dengan jahitan luka operasi juga sudah dibuka selang-seling, dan ileostomi tampak berwarna kemerahan dan konsistensi fesesnya encer. Nah, sahabat dokter sekalian, kalau kita rujuk dari data-data masalah yang terdapat pada kasus soal yang keenam, maka diagnosis yang tepat untuk diangkatkan itu adalah opsi E, perlambatan pemulihan pasca bedah, di mana data fokus diangkatkannya diagnosis ini adalah terletak pada pemanjangan penyembuhan luka pasca operasi, di mana normalnya itu 1-3 hari. Itu fase inflamasi normal. Namun pada kasus terjadi pemanjangan di mana sudah hari rawatan ke-10, namun luka operasi pasien itu tampak terbuka dan terdapat adanya pus. Ya, dan juga itu diikuti dengan adanya jahitan luka operasi yang tampak dibuka selang-seling ya. Sehingga jawaban tepat itu adalah opsi E. Nah, bagaimana dengan opsi jawaban yang lainnya? Kalau kita telah satu persatu, opsi risiko infeksi itu tidak tepat diangkatkan. Karena data yang terdapat pada kasus soal yang ke-6 ini sudah menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi yang aktual. Sedangkan risiko infeksi itu diangkatkan jikalau kondisi pasien belum mengalami masalah infeksi yang aktual. Ya. Nah, untuk opsi yang kedua, opsi diare itu juga tidak tepat diangkatkan karena tidak ada data fokus untuk diangkatkannya diagnosis ini yang terdapat di soal yang ke-6. Terus untuk opsi C dan opsi D, disfungsi motilitas gastrointestinal dan risiko disfungsi motilitas gastrointestinal itu juga tidak tepat diangkatkan. Disfungsi motilitas gastrointestinal itu kita angkatkan jikalau ada kondisi pasien mengalami yang namanya penurunan aktivitas peristaltik usus yang ditandai dengan adanya bising usus yang hipoaktif serta pasien mengalami nyeri atau kram di area abdomen. Nah, pada kasus ini tidak tampak secara detail ya, cuma ada pasien mengeluh tidak nyaman di area abdomen, namun tidak ada penjelasan lebih detail mengenai terkait dengan aktivitas peristaltik usus yang dialami oleh pasien. Nah, sehingga opsi C dan opsi D itu tidak tepat untuk diangkatkan. Jadi, sahabat dokter sekalian, secara keseluruhan kita dapat simpulkan bahwasanya jawaban untuk soal yang ke-6 ini itu adalah E, perlambatan pemulihan pasca bedah. Masuk pada soal yang ke-7.
Seorang klien 39 tahun dirawat di rumah sakit dengan hipoglikemia. Hasil pengkajian, klien tampak gemetar. Klien mengatakan jantung berdetak cepat, sering mengantuk, sering lapar, sulit memulai tidur. Dan hasil pemeriksaan gula darah itu cuma 73 mg per dl dan tampak adanya luka pada jempol kaki kanan pasien. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. Ketidakstabilan kadar gula darah, B. Gangguan pola tidur, C. Risiko infeksi, D. Gangguan integritas kulit, atau E. Gangguan integritas jaringan. Nah, untuk soal yang ketujuh ini sangat gampang sekali sahabat sekalian untuk kita tebak. Kalau pada kasus itu sudah jelas di awalnya bahwasanya pasien dirawat dengan masalah hipoglikemia. Dan pada hasil pengkajian itu juga tampak beberapa data yang mengarah pada adanya masalah hipoglikemia ini, seperti hasil pemeriksaan kadar gula darah yang cuma 73 mg per dl, kemudian diikuti dengan beberapa data-data lain seperti misalnya jantung pasien berdetak agak cepat, kemudian sering merasa lapar, dan tampak adanya luka pada jempol kaki kanan. Nah, kalau ditengok dari data hasil kajian ini, maka diagnosis yang tepat untuk kita angkatkan itu adalah opsi A, ketidakstabilan kadar glukosa darah, yang kalau kita lanjutkan itu berhubungan dengan adanya masalah hipoglikemia, ya. Nah, sekarang kenapa opsi jawaban lainnya salah? Kalau kita telah satu persatu, untuk opsi B, gangguan pola tidur, itu tidak tepat kita angkatkan. Meskipun pada kasus itu ada sedikit data yang menyinggung berkaitan dengan pola tidur, seperti klien sulit memulai tidur, namun untuk diagnosis gangguan pola tidur ini harus ada beberapa data mayor lainnya yang harus ada jikalau diangkatkannya diagnosis ini, seperti klien sering terjaga di malam hari saat tidur, kemudian kualitas tidur yang tidak optimal, klien merasa tidak segar setelah bangun tidur, dan data-data lainnya, yang mana gangguan pola data mayor berkaitan dengan gangguan pola tidur ini tidak terdapat pada kasus soal yang ketujuh. Selanjutnya data risiko infeksi itu juga tidak tepat kita angkatkan, dan karena masalah yang dialami oleh pasien ini sudah tergolong ke kondisi aktual yang ditandai dengan hasil pemeriksaan gula darah yang cuma 73 mg per dl. Jadi opsi C salah. Opsi gangguan integritas kulit dan jaringan itu juga tidak tepat diangkatkan, meskipun pada kasus itu ada sedikit data yang menyinggung hal ini, seperti tampak adanya luka pada jempol kaki kanan. Namun area kerusakan lukanya tidak dijelaskan secara detail pada kasus, sehingganya diagnosis ini kurang tepat untuk kita angkatkan. Jadi secara keseluruhan kita bisa simpulkan bahwasanya jawaban untuk soal yang ketujuh ini adalah opsi A, ketidakstabilan kadar gula darah. Baik, sahabat subscribe sekalian, kita masuk pada soal yang ke-8. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan luka bakar. Hasil pengkajian terdapat luka bakar pada lengan kiri dengan derajat atau grade 3. Luka tampak coklat kemerahan dan basah. Klien mengeluh nyeri pada luka, tekanan darah 120/80 mg Hg, frekuensi napas 20 kali per menit, dan suhu tubuh 37 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. Gangguan integritas kulit, B. Nyeri akut, C. Gangguan rasa nyaman, D. Gangguan integritas jaringan, dan E. Risiko infeksi. Nah, sahabat subscribe sekalian, pada kasus ini kita bisa melihat beberapa data masalah. Misal pertama adalah terdapat luka bakar pada lengan kiri dengan derajat atau grade 3, ya, luka bakar grade 3 yang biasanya ini sudah merusak lebih dalam hingga ke jaringan subkutan, dan juga luka tampak coklat kemerahan dan basah. Ya, pasien mengeluh juga nyeri pada luka, dan TTV pasien itu masih dalam standar normal. Nah, sahabat subscribe sekalian, pada data kasus soal yang ke-8 ini itu mengarah pada adanya gangguan kerusakan pada lapisan kulit atau jaringan. Nah, sekarang di opsi jawaban itu ada sedikit meragukan. Apakah jawabannya A, gangguan integritas kulit, atau jawabannya D, gangguan integritas jaringan? Nah, sahabat subscribe sekalian, untuk membedakan kedua diagnosis ini itu terletak pada poin luas area kerusakannya. Kalau gangguan integritas kulit itu lebih kita angkatkan pada kondisi adanya kerusakan di level epidermis hingga dermis. Namun kalau gangguan integritas jaringan itu kerusakannya udah lebih dalam hingga ke jaringan subkutan, dan juga bisa bahkan mengenai jaringan-jaringan lainnya seperti mukosa, fasia, tendon, kartilago, otot, tulang, dan lain sebagainya.
Dan pada kasus kondisi luka yang dialami oleh pasien atau kondisi kerusakan yang terjadi itu sudah sampai ke level subkutan, sehingga jawabannya lebih tepat itu adalah opsi D, gangguan integritas jaringan. Nah, kenapa jawabannya tidak nyeri akut? Meskipun ada data nyeri pada luka, namun tidak disampaikan berapa skala nyeri pasien dan bagaimana sensasi pasien terhadap nyeri yang dirasakannya, sehingga jawaban nyeri akut itu tidak tepat. Gangguan rasa nyaman juga, karena masalah yang terjadi itu adalah masalah fisiologis, sehingga gangguan rasa nyaman itu juga tidak tepat diangkatkan. Risiko infeksi apalagi juga tidak tepat. Kondisi yang dialami oleh pasien sudah tampak adanya tanda-tanda infeksi yang aktual dan tanda-tanda kerusakan jaringan yang aktual. Sehingga data risiko infeksi itu juga kurang tepat untuk ditegakkan. Jadi secara keseluruhan kita bisa kesimpulkan bahwasanya pada soal yang ke-8 ini jawabannya adalah opsi D, gangguan integritas jaringan. Sekarang kita masuk pada soal yang ke-9. Seorang perempuan 55 tahun dirawat di rumah sakit dengan multiple fracture pada ekstremitas bagian bawah. Pasien mengeluh nyeri ketika kaki digerakkan sehingga merasa cemas untuk bergerak. Kekuatan otot menurun, rentang gerak menurun, dan IMT-nya 30 kg per meter persegi. Apakah masalah keperawatan utama yang tepat? Apakah A. nyeri akut, B. ansietas, C. berat badan lebih, D. obesitas, dan E. gangguan mobilitas fisik? Nah, sahabat upscare sekalian, untuk soal yang ke-9 ini, itu juga sangat mudah sekali untuk kita tebak. Penyebab pasien dirawat di rumah sakit itu adalah adanya masalah multiple fracture pada ekstremitas bawahnya. Dan kemudian juga diikuti dengan adanya beberapa data masalah, seperti pasien mengeluh nyeri ketika kakinya digerakkan, terus kemudian kekuatan otot menurun, dan rentang gerak juga menurun. Nah, hal ini merupakan data penguat untuk diangkatkannya diagnosis yang kita sebut dengan gangguan mobilitas fisik. Nah, sahabat sekalian, sekarang kita coba tinjauan opsi lainnya yang menjadi jawaban salah atau kurang tepat berdasarkan soal yang ke-9. Kalau diagnosis A, nyeri akut, itu tidak tepat yang kita angkatkan, meskipun di kasus itu menjelaskan bahwasanya pasien mengeluh nyeri saat kaki digerakkan. Namun, untuk sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, untuk mengangkatkan diagnosis nyeri akut ini, perlu beberapa data tambahan, seperti data skala nyerinya yang berada di atas standar sedang hingga berat, kemudian adanya respon atau sensasi nyeri yang dialami oleh si pasien, dan itu tidak terdapat pada kasus ini. Kemudian masalah yang kedua adalah ansietas. Nah, meskipun pada kasus itu ada sedikit data berkaitan dengan kecemasan, di mana pasien merasa cemas untuk bergerak, namun ini bukan merupakan data penguat untuk diangkatkannya diagnosis ini. Dan juga core problem dari adanya kecemasan yang dialami oleh pasien itu adalah adanya cedera yang sebelumnya dialami oleh pasien yang diikuti juga dengan sensasi nyeri pada area anggota geraknya tersebut. Dan kemudian diagnosis berat badan lebih dan obesitas. Nah, kalau kita tilik dari IMT-nya, ini pasien sudah masuk dalam kategori obesitas. Namun, untuk diagnosis obesitas atau berat badan lebih itu bukan merupakan diagnosis keperawatan utama yang mengancam nyawa atau mengganggu pasien saat sekarang ini ya. Yang jadi keluhan utama yang dialami oleh pasien saat ini berdasarkan soal yang ke-9 itu adalah adanya nyeri atau cedera di area anggota geraknya ya, yaitu ekstremitas bagian bawah. Sehingganya secara keseluruhan kita bisa simpulkan bahwasanya soal yang ke-9 ini jawabannya adalah opsi E, gangguan mobilitas fisik. Masuk pada soal yang terakhir, soal yang ke-10. Seorang perempuan 26 tahun datang ke poliklinik karena beberapa hari ini sulit tidur. Klien mengeluh dalam 2 bulan setelah menikah, sulit untuk memulai tidur karena suaminya sering mengorok, sering terbangun tiba-tiba di tengah tidur, dan mengatakan tidurnya kurang nyaman dan tidak cukup. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. insomnia, B. gangguan rasa nyaman, C. gangguan pola tidur, D. deprivasi tidur, atau E. keletihan? Nah, sahabat subscribe sekalian, untuk soal yang ke-10 ini, kalau kita tilik beberapa data masalahnya, klien mengalami kesulitan untuk tidur, dan dalam 2 bulan terakhir ini, itu dan 2 bulan setelah menikah, maksudnya, itu klien sulit untuk memulai tidur karena suaminya sering mengorok dan sering terbangun tiba-tiba saat tidur dan mengatakan tidurnya kurang nyaman dan tidak cukup. Nah, ini merupakan data penguat atau data fokus untuk diangkatkannya diagnosis yang sering kita sebut dengan gangguan pola tidur.
Nah, namun yang menjadi peragu atau opsi yang menjebak sahabat upscape sekalian yang berkaitan dengan soal yang ke-10 ini, bahwasanya ada opsi jawaban insomnia dan deprivasi tidur di sana. Nah, apa perbedaan dari ketiga diagnosis ini? Nah, sekarang kita coba masuk dulu kepada insomnia. Insomnia itu data karakteristik kunci masalahnya adalah terdapat pada adanya pemanjangan waktu jaga pasien ya. Jadi waktu tidurnya itu sangat sedikit sekali, dan di mana itu diakibatkan oleh adanya faktor-faktor psikologis, faktor pekerjaan dan lain sebagainya. Dan biasanya itu juga berakibat pada perubahan kualitas hidup pasien, perubahan mood dan konsentrasi, serta perasaan adanya kurang bergairah saat bangun tidur. Nah, data ini tidak terdapat pada kasus soal yang ke-10. Kemudian deprivasi tidur itu adalah pemanjangan waktu di mana pasien melalui tanpa adanya tidur ya. Jadi misalnya ada beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan pasien itu diharuskan terjaga dan tidak bisa tidur sama sekali. Nah, itu yang disebut dengan deprivasi tidur. Nah, sedangkan gangguan pola tidur itu konteksnya lebih general, sama dengan adanya tadi gangguan eliminasi urin, inkontinensia dan retensi. Kalau di sini gangguan pola tidur itu konteksnya lebih general, di mana masalah tidur yang dialami pasien itu seringkali ditandai dengan adanya sering terbangun di malam hari, kemudian adanya perasaan tidak segar setelah bangun tidur, kualitas tidur yang tidak baik dan lain sebagainya. Dan itu terdapat pada soal yang ke-10. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang ke-10 ini itu adalah opsi C, gangguan pola tidur. Baik, sahabat sekalian, demikian pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran Upscape yang ke-5 ini terkait dengan pembahasan soal. Jikalau ada pertanyaan sahabat Upscape sekalian yang masih kurang dari penjabaran kita pada kesempatan kali ini, silahkan ketik di halaman komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung YouTube channel Upscape Indonesia untuk terus menjadi lebih baik. Demikian sahabat Upscape sekalian, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.